Karena saya tahu ada orang yang menggunakan isu Islamofobia ini untuk kepentingan politik jangka pendek. Kenapa? Karena kalau orang ditakut-takuti dengan munculnya Islam, yang non-muslim akan terkonsolidasi di salah satu partai. Jadi ada orang yang memanfaatkan pembelahan ini untuk kepentingan politik jangka pendek, dan itu sangat buruk bagi kita sebagai bangsa, apalagi di tengah krisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Saya kira tidak ada itu yang namanya Islamofobia. Gak ada. Isu Islamofobia hanyalah isu yang disebarkan oleh orang-orang yang kedoknya sudah terbongkar, yang kebusukannya sudah terungkap, yang kebobrokannya sudah muncul, yang kejahatannya sudah terkuak. Terkuak bukan oleh kita-kita yang pro NKRI. Terkuak, muncul, terbongkar karena Allah yang bongkar. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Di hati mereka ada kejahatan, Allah tambahkan kejahatannya. Di hati mereka ada kemunafikan, Allah tambahkan kemunafikannya. Di hati mereka ada kebusukan, Allah tambahkan kebusukannya. Lihat kelakuan orang-orang yang terlibat dalam penggulingan Ahok. Siapa saja, HTI, EPI, PKS, MUI, Gerindra, Demokrat, semuanya kini terbongkar, terungkap dengan sendirinya, dibuka oleh Allah ke hadapan rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih atas semua kejahatan yang sudah mereka lakukan. Ini bukan Islamofobia. Islamofobia hanyalah isu yang dilemparkan agar kebusukan, kebobrokan mereka ini tidak terus-menerus terbongkar. Karena bahaya bagi masa depan mereka-mereka itu. Yang ada itu HTI fobia, PKS fobia, EPI fobia, MUI fobia, Rizik fobia, Bahar fobia, Anies fobia, Gerindra fobia, Demokrat fobia, itu ada. Kalau Islamofobia nggak ada, bro. Islam itu tidak jahat. Man salimal muslimuna min lisanhi wa yadihi. Orang-orang Islam itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Jadi orang Islam tidak akan membuat orang non-Islam menjadi Islamofobia. Tidak ada itu. Orang-orang yang berbuat jahat, yang sudah menghancurkan keluarga Ahok, yang sudah menghancurkan karir Ahok, yang sudah memfitnah Ahok dengan penistaan agama, yang sudah melemparkan Al-Maidah 51 untuk menjegal Ahok supaya tidak terpilih, yang menjadikan pilkada menjadi pilkadron, yang sudah memenjarakan Ahok, yang demo berjilid-jilid, itu bisa membuat non-muslim dan muslim jadi fobia. Kejahatan-kejahatan mereka tercatat. Di era saat ini udah nggak mungkin bisa dihapuskan. Orang-orang PKS mau berkelit gimana? Partai Gelora yang merupakan pecahan PKS pun mau berkelit gimana? HTI, EPI, PKS mau bantah nggak bisa. Gerindra, Demokrat mau berkelit nggak bisa. Jejak rekam jahat kalian sudah terekam. Rakyat itu sudah tahu, rakyat sudah mengerti, rakyat itu tidak bodoh, rakyat sudah cerdas. Bisa membedakan mana bubur ayam, mana tai ayam. Bisa membedakan mana pahlawan, mana bajingan. Setiap rakyat sekarang sudah punya handphone. Setiap orang bisa beli pulsa dimanapun. Kalian mau berkelit, mengatakan kami rakyat Indonesia sebagai orang-orang yang Islamofobia, oh nggak bisa. Kita tidak Islamofobia, tapi kita lagi melawan orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat kebohongan,
untuk mendapatkan kekuasaan. Umat Islam dibohongi dengan penafsiran brengsek, sehingga umat Islam dipaksa untuk mengingkari hati nuraninya, untuk memilih sesuai hati nuraninya. Kita melawan orang-orang seperti itu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Di Pilkada DKI, semua orang yang terlibat saat itu, itulah yang membuat kita fobia. Supaya nanti di pilkada yang lain tidak terjadi lagi, di mana sekelompok orang menghalalkan segala cara, jual ayat, jual mayat, hanya untuk mendapatkan jabatan. Tidak ada lagi orang yang jual fitnah demi mendapatkan jabatan. Tidak ada lagi orang yang kalah langsung dipenjara. Mudah-mudahan apa yang terjadi di pilkada DKI 2017, di mana Anies Baswedan naik dengan cara-cara yang jahat, bahkan mungkin paling jahat, tidak hanya memfitnah Ahok, tidak hanya memaksa Ahok untuk kalah, tetapi memaksa Ahok untuk dipenjara. Ini tidak boleh terjadi di pilkada atau pilpres ke depannya. Kita tidak Islamofobia, tapi kita Aniesfobia ya. Jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.